Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulfia Trianasari Usman, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Islam As-Sofa, Pekanbaru. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan memiliki kodrat untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa menuntun kodrat yang dimilikinya, atau hanya memperbaiki lakunya, tanpa bisa merubah sifat dasar atau wataknya. Dalam menuntun anak, kepada mereka diberikan kemerdekaan belajar, namun seorang guru tetaplah harus mengarahkan murid ke arah yang lebih baik. Dalam proses pengajaran, pendidik haruslah memperhatikan kodrat keadaan yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di sekitar di mana siswa berada. Artinya, pendidikan yang diberikan harus memperhatikan sifat dan karakteristik daerahnya, sosial dan masyarakat di sekitarnya. Kodrat zaman berkaitan dengan era atau zaman yang dihadapi oleh siswa saat ini. Siswa atau murid berhak untuk mendapat pengajaran sesuai dengan zaman yang sedang mereka hadapi. Pembelajaran berpusat pada murid. Seorang pendidik harus bisa melayani kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, berpikir, berkreasi, dan berinovasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menghasilkan tenaga atau semangat. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita memberikan contoh budi pekerti yang baik kepada anak murid kita, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka. Hal ini juga sesuai dengan trilogi pendidikan Ing Ngarso Sung Tolodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Implementasi sekolah. Dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berbagai program telah kami lakukan di sekolah, antara lain menuntun murid sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di SMP Islam As-Sofa ada begitu banyak pilihan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat murid, seperti seni baca Al-Quran, futsal, basket, animanga, klub bahasa Jepang, tari, vokal, dan masih banyak pilihan lainnya. Program ini berguna sebagai wadah untuk murid mengembangkan kodrat yang ada pada dirinya. Ada lagi kegiatan literasi di perpustakaan yang berguna untuk meningkatkan minat baca murid. Dalam kegiatan pembelajaran, saya membuat kegiatan pembelajaran yang bervariatif dan menarik bagi murid, memanfaatkan teknologi dan juga mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, terdapat beberapa tantangan, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami dan memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan berpusat pada murid. Tantangan tersebut haruslah kita carikan solusinya agar tercipta pendidikan yang baik dan sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun solusi untuk menghadapi tantangan itu antara lain
Menggunakan model pembelajaran yang bervariatif yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Mengikuti berbagai workshop atau pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, guru selalu menjadi suri tauladan yang baik bagi muridnya. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.